dengan proses pemilihan kemarin yang sudah barang tentu karena ada dua calon yang sudah tentu di dalam proses pemilihan kemarin kami ada perbedaan. Sekarang saya tidak lagi membicarakan atau memikirkan yang tempo hari berada di sebelah kiri, di sebelah kanan. Bertiga sebenarnya secara pribadi yang tentunya sangat mengapresiasi makin banyak adanya pemuda-pemuda desa yang mau berkontribusi untuk mendedikasikan diri di desa menjadi perbekal. Itu kita harus apresiasi, dan langkah awalnya tentu kita rangkul. Bupati Tabanan Dr. Komanggede Sanjaya hari Senin tanggal 25 September tahun 2023 diagendakan melantik 14 perbekal baru di Kabupaten Tabanan. Dalam pemilihan perbekal serentak yang dilaksanakan 23 Juli lalu, di antara 14 desa yang mengikuti pilkel, 2 perbekal diantaranya sebelumnya diketahui menyandang profesi sebagai artis dan wartawan. Mereka adalah Inyoman Sugiarto, perbekal terpilih Desa Sangketan, Kecamatan Penebel, dan Imade Sugianto, perbekal terpilih Desa Kukuh di Kecamatan Marga. Inyoman Sugiarto atau Manggita yang sebelumnya dikenal eksis sebagai penyanyi Bali dan jurnalis Imade Sugianto bahkan telah mampu menunjukkan eksistensinya mampu di desa masing-masing sehingga berhasil dengan mulus memenangkan pilkel pada masa periode keduanya. Dalam pilkel yang berlangsung serentak pada bulan Juli lalu, Inyoman Sugiarto atau Manggita mampu meraup 1.222 suara atau hampir sekitar 90%, menyisihkan 2 pesaingnya yaitu Inengah Sudiarto dan Iketut Widiyarse. Sementara perbekal terpilih Imade Sugianto mampu meraup suara 92%, menyisihkan rivalnya Iwayan Nurrate. Imade Sugianto memperoleh suara sah sebanyak 3.570 suara, sedangkan pesaingnya Iwayan Nurrate memperoleh suara sah sebanyak 325 suara. Beberapa perbekal terpilih ketika ditemui saat geladi di Gedung Kesenian Iketut Mario menyebutkan untuk mengawali kegiatannya menjalankan masa pemerintahan akan melakukan berbagai agenda, diantaranya konsolidasi lintas tokoh dan masyarakat. Jelas artinya setelah pelantikan besok tanggal 25 September 2023, pertama yang kami akan lakukan, yang jelas kami akan berkoordinasi dengan perangkat-perangkat kami yang ada di desa beserta dengan tokoh-tokoh masyarakat kami yang ada di desa baik dinas maupun adat. Untuk selanjutnya artinya kami akan merancang artinya dari dalam proses pembuatan RPJM, rencana pembangunan jangka menengah desa ke depan, yang akan kami gunakan untuk proses pelaksanaan pemerintahan desa 6 tahun ke depan. Yang jelas artinya di tahap awal yang sudah barang tentu kami sudah berbekal terpilih yang pada intinya akan merangkul seluruh masyarakat kami yang ada di wilayah Desa Mundah Kau sesuai dengan proses pemilihan kemarin yang sudah barang tentu karena ada 2 calon yang sudah tentu di dalam proses pemilihan kemarin kami ada perbedaan. Setelah proses pemilihan itu terjadi, kita ada perbekal terpilih, artinya kewajiban saya selaku perbekal terpilih itu kembali merangkul seluruh masyarakat saya yang ada di Desa Menakau. Tidak ada saya membeda-bedakan, tidak ada saya memporsikan mereka, artinya berdasarkan artinya pemilihan kemarin tetap kami akan merangkul seluruh masyarakat kami untuk kami ajak membangun desa ke depan. Mengingat ini
saya mendapat tugas kepercayaan dari warga desa kami yang sudah barang tentu untuk tahap awal yang ingin menyatukan dulu. Kita tahu dalam proses demokrasi kita kemarin saling menghargai, itu proses yang harus berjalan. Tetapi kalau sudah ada hasil seperti ini, sekarang saya tidak lagi membicarakan atau memikirkan yang tempo hari berada di sebelah kiri, di sebelah kanan. Tugas saya ini adalah merangkul semuanya, mewujudkan satu kesatuan yang solid dengan semua komponen lapisan masyarakat, baik di aparat desa maupun di adat. Tidak bisa kita lepaskan ini antara dinas dengan adat. Jadi solid untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang lebih maju untuk kesejahteraan masyarakat kita semua, tidak ada terkecualinya. Dan yang pasti melanjutkan semua program yang masih tertunda. Salah satunya seperti yang kita pahami bersama, tertundanya berbagai program yang ada di desa, di negeri ini tentunya pandemi COVID faktor utama. Tentunya beberapa program yang seharusnya dalam tahun anggaran kemarin, dalam jabatan kemarin bisa terrealisasi jadi tertunda karena terjadi banyak sekali perubahan pengelolaan anggaran. Tentunya berbagai program yang ada yang tertuang di dalam RPJM itu yang akan kami lakukan. Tentunya sinergitas antar lembaga stakeholder yang ada di desa tetap kami rapatkan seperti itu, rapatkan barisan dengan berbagai stakeholder, kepemudaan, tokoh masyarakat, desa adat, subak abian, pengumpul kayangan, dan peran serta daripada ibu-ibu, khususnya ibu-ibu PKK dalam hal itu. Yang pasti semuanya intinya kita melanjutkan lagi semua program yang tertunda dan memikirkan lagi apa-apa kira-kira yang harus dilanjutkan dan diperjuangkan, ada atau mungkin ada sesuatu yang merupakan inovasi-inovasi yang terbaru seperti itu. Sebagai incumbent dalam proses demokrasi kemarin, kita di Sangketan bertiga sebenarnya secara pribadi yang tentunya sangat mengapresiasi makin banyak adanya pemuda-pemuda desa yang mau berkontribusi untuk mendedikasikan diri di desa menjadi perbekal. Itu kita harus apresiasi. Dan langkah awalnya tentu kita rangkul, kita satukan visi misi dan pandangan kita buat desa tercinta. Baik, Semetan Seratabanan dari kawasan Gedung Kesenian Iketut Mare, saya Parindra Suta mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Tabanan suarane semeton tabanan. Suta